seperti yang dinyatakan di dalam surat 21 ayat 91 dan surat 66 ayat 12. By the way, di dalam dua ayat Quranik yang saya sebutkan terakhir tadi, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata yang sangat vulgar ketika berbicara mengenai private partnya Maria, menggunakan kata farjaha yang tidak lain berarti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudariku dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, serta dalam limpahan karunia rezeki hidayah. Kembali berjumpa dengan Bang Abdul di channel, dimana pada kesempatan ini kita akan membahas video yang merendahkan Al-Quran dengan menyebutkan penggunaan kata yang vulgar dalam penyebutan kehormatan Maryam, wanita suci, ibunda Nabi Isa alaihissalam atau ibunda Yesus. Video ini sebenarnya sudah merupakan bagian dari perdebatan saudara Deki Ngada dengan Bapak Dr. Ustadz Sani Munir ya, yang sebenarnya videonya udah kita bahas sebelumnya, cuman bagian ini kita potong agar video sebelumnya itu fokus pembahasannya, dan ini bisa jadi pembahasan khusus pula. Jadi sebelum kita bahas, ada baiknya kita tanyakan dulu, apa sebenarnya motivasinya menjadikan kata kehormatan Maryam dalam Al-Quran sebagai untuk merendahkan Al-Quran, yang disebutnya sebagai kata yang vulgar gitu. Dan yang selanjutnya nanti sebenarnya dari mana rujukannya ini. Pertanyaan pertamanya ini kenapa kita perlu pertanyakan? Karena Al-Quran itu adalah kitab yang paling suci maknanya, paling benar format lafaznya, paling santun isyaratnya, dan paling bagus ungkapannya. Ini disebutkan As-Suhaili dalam tafsir Al-Qurtubi. Jadi gak aneh jika ada yang menyebutkannya bahasanya vulgar, terutama untuk menyebutkan kehormatan Maryam. Maryam ini sungguh mulia, terhormat di dalam Islam, di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran bahkan namanya ini dijadikan satu nama surat, yaitu di surat ke-19. Surat ke-19, sebuah angka yang utama dalam matematika Al-Quran. Maryam, dia adalah teladan di dunia. Ini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah bagimu dari wanita dunia adalah artinya itu penghulu, teladan atau lainnya, yaitu Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asyah istri Firaun. Bahkan ada yang berpandangan, para ulama ini ada yang berpendapat bahwa Maryam termasuk nabi, karena ia termasuk orang yang dimana malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu langsung kepadanya. Itu ada di surat Ali Imran ayat 42, 43. Dan ingatlah ketika malaikat berkata, yaitu malaikat Jibril, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia." Di 43-nya, "Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu
sujud, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi penyebutan bahwa Maryam adalah wanita terbaik itu justru dari malaikat. Dan bersamaan itu juga diperintahkan kepadanya untuk taat kepada Allah, sujud dan rukuk bersama orang rukuk. Jadi sama, ada perintah sholat kepada Maryam. Dan di Sunan At-Tirmizi ini juga disebutkan bahwa beliau adalah penghulu wanita ahli surga bersama Fatimah binti Muhammad. Artinya ia mendapatkan kedudukan tertinggi di surga. Jadi di surga nanti itu ditempatkan di kedudukan surga tertinggi. Sehingga kembali kita pertanyakan, apa motivasinya saudara Deki mengambil ini sebagai topiknya, kontennya, ataupun menjadi bahannya? Yang pasti memang dia menuduh bahwa Al-Quran itu vulgar ketika menggunakan kata parjah dalam Al-Quran untuk menyebutkan kehormatan Maryam. Padahal itu sebenarnya enggak vulgar. Kok bisa? Kita jawab ini dengan ayat aja lagi, bahwa kata parja itu juga digunakan di surat Kaf. Surat Kaf surat ke-50 ayat ke-6. Ayat ke-6. Afalam yanzuru ila samai fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa malaha min furuj. Itu di akhir katanya disebutkan wa malaha min furuj. Artinya apa? Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya, dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun. Jadi kata farja itu juga digunakan untuk menyebutkan bahwa tidak ada lubang-lubang, tidak ada retak-retak di langit. Jadi apakah masih berani kita nyebut bahwa itu vulgar? Bahwa untuk menyebutkan langit tidak ada retak pun itu menggunakan kata farja. Gimana kira-kira? Masih sepakat kita untuk menyebutkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang santun. Lalu kalau yang udah di Al-Quran disebutkan dalam kata yang lain sebenarnya nggak perlu dibahas lagi ya, tapi nggak apa-apa. Atau kira-kira yang ini yang kedua lah ya, yang kedua. Atau kira-kira pernah tahu nggak berapa kata dalam bahasa Arab yang menyebutkan kemaluan wanita? Kira-kira dikit atau banyak? Beberapa lah ya. Kira-kira punya kosakata nggak untuk menggantikannya? Nggak bakal nemu kan? Apalagi disebutkan tadi untuk menyebutkan langit yang tidak ada retaknya sendiri menggunakan farja. Bakal nemu nggak? Nggak bakal nemu. Udah disebutkan tadi Al-Quran adalah kitab yang santun.
Dan di dalam bahasa Arab sendiri, kalau kita lihat dari tafsir Al-Qurtubi, itu dari kirahnya Ubay bin Ka'ab. Wah, ini juga sering termasuk ini pernah diserang oleh Gracia Pelo, termasuk siapa? Saudara Deki yang menyebutkan banyaknya qiraat, banyaknya perbedaan. Nah, termasuk qiraah dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini menyebutkan bahwa farja itu juga bisa bermakna pada sobekan baju. Kantong saku ini juga bisa dikatakan farja. Jadi banyak kiasannya gitu. Kalau Ubay bin Ka'ab tentu udah paham bahwa beliaulah adalah salah satu seorang sahabat yang paling baik bacaannya. Jadi jelas bahwa sepertinya gagal lagi untuk merendahkan Al-Quran dengan menyebutkan Al-Quran itu menggunakan kata yang vulgar untuk menyebutkan kehormatan Maryam. Justru Al-Quran, Islam itu memberikan kehormatan pada Maryam, menyebutkannya sebagai penghulu wanita, sebagai teladan wanita, sebagai wanita terbaik. Lalu sebenarnya saudara Deki ini rujukannya dari mana ini? Sehingga menyebutkan bahwa bisa mengambil penilaian ini farja. Apakah memang beliau mendalami daripada Al-Quran atau bahasa Arabnya, atau dia hanya cuman mengambil aja atau meneruskan lah ya. Dan ternyata kalau kita search di YouTube, ternyata ada juga video daripada Christian Prince yang membahas masalah ini ya, bersama Sam Shamoun, David Wood ya. Ini udah juga kita bahas sering. Ternyata agak-agak mirip bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Coba kita lihat dulu videonya. This comes from Support Good and Righteousness. He says, we love and respect all the messengers of Allah: Moses, David, Solomon, John, and Jesus. Or okay, he's given the Arabic and the English names. John and Jesus. Please do not listen to listen blasphemy against the messengers of Allah. So Muslims respect all the messengers, but we don't respect Muhammad. So a couple things there. Guys, do Muslims really respect all the messengers of God, or do they just respect what one person says about everyone else? So what do you say, CP, about that? How do you respond to this man's accusations? When Khadija was in the bed of death, he said to her, send my greeting to my wives in heaven. Khadija, she looked at him and she said, did you marry women before me? Muhammad, he said, I meant Maryam, the mother of Jesus, and Asiya. So if Muhammad respects Jesus, like now, let us say I respect you, but I want to sleep with your mother. And by the way, imagine I respect Mary, and I respect, this is the mother of Jesus, and then I say in the Quran, Mary, the one who preserved her, vagina. Yep, 66:12. Surah. Is that how you say respect? Imagine you call me, I speak to you, I ask you about your mother vagina. I respect you a lot according to you, right? So Yep. don't tell me that, Yeah. you know? But CP, this Muslim just got you. He said the hadith where Muhammad says to Khadija, by the way, maybe you can mention where that hadith is. This, give greetings to my wives. He says it's da'if. Da'if. It doesn't matter where it is da'if. All Islam is da'if. And by the way, as long as you said da'if, let us take it from the end. The second you say da'if, that means Islam cannot be trustworthy. Because when we say, what the purpose of saying this da'if is to say it's not valid. So now you are saying to us and you are confirming that Islam is full of invalid stories. And who is the one who decides what is valid
what is invalid, someone who came 1400 years after. Those stories was valid for centuries, but now they are not valid. However, as long as you agree that there's tons of stories in Islam, they are invalid. So how you say that Allah preserved his religion? Yeah. How you say such a thing? If the Quran alone is not enough for Islam, we cannot find tons of laws in the Quran. All of them, they are in the Hadith. But you just confirm to us that there is a lot of things in the Hadith are invalid. So Islam is invalid too. Otherwise, Allah should not depend on the Hadith. And just to remind you, I will give you a Sahih Hadith to confirm what I said. Muhammad, he says, if any one of you write Hadith from me, which mean my words, he should erase it. And this is Sahih Muslim Hadith number 3004. So, as long Muhammad said, and I will give the link to David, if you like to, I don't know if you can put it in the screen, I will put it in the chat. Here we go. Anyone who write a hadith said by me, erase it, efface it. Okay. Yes. So now if we efface the hadith, all the hadith, and we keep only the Quran, how we can follow Islam? It's impossible. There's a video of Zakir Naik was saying to the fool who says we do not need hadith. He said, so how you do prayer? How much you pay zakat? How he's counting for them that Islam is invalid without the hadith. So Muhammad said you should not follow hadith, not me. And if you write it, erase it. And look how silly and stupid this cult is. He just said to you, don't write it down. You wrote down what he said. I was going to ask you. It's like, you know, the Prophet says, don't paint my wall, and I paint the wall and say the Prophet says, don't paint in the wall. Jadi dari video tadi kelihatan bahwa yang menyebutkan kata vulgar, menyebutkan apa namanya, justru merendahkan, menghinakan, itu siapa? Kalau kita tanya kembali, yang menyebutkan kata farja dengan pengertian seperti yang mereka sebutkan, itu siapa? Kan mereka. Kalau Al-Quran nggak gitu maknanya kan? Justru, jadi siapa yang merendahkan Maryam? Siapa yang merendahkan Maryam alaihissalam? Kalau disebut, karena justru mereka yang menyebutkannya. Dan termasuk kalau CP saya nggak heran. Kenapa? Karena di dalam video sebelumnya juga udah pernah dibahas bahwa kalau saya pribadi ragu kalau dia ini seorang Nasrani, seorang Kristen, saya ragu. Bahkan saya menyebutnya dia bisa jadi dia antikris ataupun dajjal. Kenapa? Karena dia berani menyebutkan di akunnya bahwa dia adalah Arabian Prophet, Nabi Arab. Jadi kalau di Islam itu menyebutnya Nabi palsu. Jadi ya seperti malah mengadu domba jadinya antara Nasrani dengan Islam. Karena di Al-Quran disebutkan yang paling dekat dengan orang Islam itu, dengan orang mukmin itu ya orang Nasrani. Jadi nggak heran kalau Christian Prince, jika yang dijadikan rujukannya ya mungkin seperti itu. Bahkan tadi videonya juga disebutkan, udah disebutkan dia cerita tentang hadis yang dhaif, itu masih dipertahankan dia. Coba cari pembenaran. Sebenarnya hadis, sistem periwayatan hadis itu diakui paling valid, paling sahih, paling akurat sistemnya. Karena jelas periwayatannya gitu. Jika hadis diakui sebagai periwayat yang paling akurat karena dia bertemu antara yang dari awal periwayat sampai akhir ketemu, jelas dia periwayatannya. Jika hadis saja bisa terpelihara seperti itu, apalagi kitab.
Al-Quran. Jika dikatakan dhaif, berarti ada dalam periwayat tersebut orang-orang yang diragukan, baik itu kejujurannya, baik itu kemungkinan dia memalsukan hadis. Jadi terpelihara. Dan berkaitan hadis yang disebutkan Christian Prince yang menyebutkan bahwa dilarang untuk menulis hadis pada waktu zaman Nabi hidup, ya memang dilarang. Karena ya namanya sunnah Nabi, Nabinya masih hidup. Nah, apa sunnahnya ditulis? Ya tinggal tanya aja dengan Nabi SAW. Dan juga menghindari agar tidak tercampur dengan Al-Quran. Itu ininya. Dan semua sunnah itu terpelihara walaupun tidak tertulis, tapi sahabat itu memeliharanya dalam ingatan. Karena itu adalah tradisi dari para sahabat yang mengingat, dan Islam itu menghafal. Oke, mungkin ini aja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah keimanan kepada kita, dan semoga kita semua selalu dalam petunjuknya, berada di jalan yang lurus, dijauhkan dari orang yang sesat dan menyesatkan, sehingga kita termasuk orang yang selamat dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.